Oke, berarti ulang ya. Ya. Udah. Nah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Lestari dengan NPM 213510559. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok saya yaitu Inaratek, dengan judul proyeknya Rengo. Baiklah, sebelum teman-teman saya memperjelaskan hasil dari proyek kami, alangkah baiknya teman-teman mengenal teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu adalah Fatika Farsya dengan NPM 213510173, lalu ada Miftah Nalar dengan NPM 213510528. Selanjutnya ada Muhammad Rozalika Wahyudi dengan NPM 213510419, dan yang terakhir ada Pendewa Rizky Alrido dengan NPM 203510710. Baiklah, yang pertama proyek ini akan dijelaskan oleh Adila Fatika Farsya. Pada Adila Fatika Farsya dipersilakan. Rengo adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat seluler, seperti pada smartphone atau tablet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna atau peminjam untuk melihat dan memilih mobil yang mau disewa melalui perangkat seluler. Beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi Rengo berbasis mobile antara lain, yang pertama yaitu pencarian mobil. Peminjam dapat mencari mobil berdasarkan tipenya. Lalu ada pemesanan online. Peminjam dapat melakukan pemesanan mobil secara langsung melalui aplikasi, memilih tanggal dan waktu penyewaan yang diinginkan. Selanjutnya ada informasi detail mobil. Aplikasi menyediakan deskripsi lengkap berupa foto, nomor kendaraan, tipe mobil, harga, lokasi, transmisi, lalu ratings. Selanjutnya ada transaksi. Aplikasi menyediakan berbagai macam metode pembayaran, diantaranya transfer bank, Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah dengan use case diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, yang dimana terdapat dua entitas yang ada pada aplikasi Rengo. Yang pertama yaitu penyewa, yang merupakan orang yang menyediakan jasa rental mobil. Kemudian ada peminjam, yang dimana merupakan orang yang meminjam atau yang menyewa mobil. Pada penyewa, di sini dapat mengakses sign up, login, mengelola data mobil, dan juga menerima pesanan yang didatangkan dari peminjam. Kemudian peminjam juga dapat melakukan sign up, dapat melakukan login, dapat melihat mobil yang tersedia, kemudian memesan mobil dan melakukan pembayaran kepada penyewa. Oke, selanjutnya ERD yang akan dijelaskan oleh Pendewa Rizky. Baiklah, di sini adalah ERD, entitas relationship diagram. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 apa 6 entitas di sini, yaitu user, penyewa, peminjam, mobil, transaksi, dan lokasi. Nah, pada setiap entitas ini ada masing-masingnya memiliki primary key. User memiliki ID user, lalu sisanya ada email dan password. Di penyewa ada primary key yaitu ID penyewa, lalu sisanya ada nama penyewa dan ID user. Di transaksi, primary key-nya ID transaksi, di mobil ID transaksinya itu ID mobil. Peminjam, primary key-nya ID peminjam, dan lokasi dengan primary key ID lokasi. Boleh dilanjutkan? Nah, balik ke yang sebelumnya. Nah, di sini kita melihat keseluruhan relasinya.
yang mana dengan panah ini menunjukkan arah dari relasi itu berjalan, mulai dari peminjam. Contohnya di sini ada entitas peminjam yang kotak itu melakukan transaksi, lalu dapat melihat mobil. Dan juga di sini ada entitas penyewa. Entitas penyewa juga dapat melihat data sewa. Nah, pada penyewa dia juga melakukan pelayanan kepada peminjam. Nah, itu saja untuk penjelasan ERD. Yang terakhir ada UI-nya yang dijelaskan oleh Muhammad Rozalika Wahyudi. Baik, di sini ada user interface-nya dari aplikasi Rengo. Yang pertama itu ada tulisan yang bertuliskan awalan dari aplikasi itu jika dibuka, yang ada tulisan Rengo-nya. Selanjutnya ada menu login. Di situ ada masukkan username dan juga password. Jika peminjam belum mempunyai akun, maka akan meregister di menu tersebut. Di sini bisa menggunakan Google, Facebook, dan juga Apple. Selanjutnya, nah di sini ada tampilan awal atau beranda dari aplikasi Rengo tersebut. Di sini ada profil dari tiap item atau tipe mobil yang disewakan oleh penyewa. Contohnya di sini ada Toyota Innova. Di sini dalam bentuk manual. Terus disertai juga dengan plat BM-nya yaitu 1234 ABC. Dan diletakkan juga di situ ada lokasi yaitu di Pekanbaru dengan rating 4,8. Maksudnya di sini mobil ini sering digunakan dan kualitasnya bagus, dan juga ada keterangan di situ harga per harinya. Selanjutnya di sebelahnya itu ada kontak person, atau di sini kita si peminjam ingin menghubungi orang yang si penyewa mobil tersebut. Dan di sebelahnya lagi ada untuk menentukan tanggal dan waktu kapan dan sampai kapan juga mobil tersebut dirental. Selanjutnya, nah di sini tampilan untuk proses pembayaran atau transaksi payment. Setelah si peminjam memilih tipe mobil yang ingin dipinjam atau dirental, maka di sini ada price detailnya, yaitu dengan total 2.100.000. Di sini si peminjam bisa membayar dengan debit, bank transfer, virtual account, dan e-wallet. Selanjutnya di sini juga bisa menggunakan QRIS. Terus di gambar yang ketiga ada mobil favorit. Yaitu di sini ketika si peminjam sudah melakukan transaksi atau pernah melakukan transaksi di aplikasi ini, maka dia bisa memilih, contoh kayak dia mau pakai mobil ini lagi dan dia akan menandai di favorit. Terus selanjutnya ada history. History di sini si peminjam sudah pernah melakukan transaksi atau merental mobil di aplikasi Rengo ini. Lanjut. Nah, di sini ada tampilan profile. Di sini ada foto, yaitu nama si peminjam. Terus your favorite ini dari slide sebelumnya, yaitu untuk mobil yang disukai atau pengen di rental lagi. Terus ada juga menu payment. Terus ada history sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Setting di sini ada bisa untuk mengubah username dan juga password. Dan yang terakhir yaitu logout. Sekian.
Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan dari makalah yang kami buat. Cici, baca langsung. Bisa di zoom. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah dalam rangka menjabarkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan oleh CV Nadif Ekuator. Nah, penjabaran spesifikasi perangkat lunak meliputi deskripsi, umumnya perangkat lunak dan deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang akan digunakan, yang akan dibangun untuk CV Nadif Ekuator bernama Rengo. Dalam rangka membangun perangkat lunak tersebut, tentunya spesifikasi kebutuhan untuk perangkat lunak tersebut dibutuhkan khususnya oleh para pengembang dan pembangun perangkat lunak tersebut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh adalah Fatika Farsha. Selanjutnya, lingkup masalah. Rengo adalah sebuah aplikasi e-commerce berbasis mobile yang menyediakan jasa rental mobil. Pengguna atau peminjam dapat melakukan pendaftaran, sign in, melihat katalog, atau melihat mobil yang tersedia, memilih mobil, dan melakukan transaksi pembayaran. Aplikasi ini dikelola oleh admin atau penyewa yang bertugas mengelola data mobil, data peminjam, dan data sewa. Data-data yang dikelola penyewa dipertanggungjawabkan kepada seorang manajer dari CV Nadif Ekuator. Selanjutnya, mengenai definisi, istilah, dan tingkatan. DFD, Data Flow Diagram, diagram yang menggambarkan aliran data. Selanjutnya ada ERD, Entity Relationship Diagram, diagram yang menggambarkan entitas suatu objek beserta relasinya. Selanjutnya ada interface, antarmuka antara perangkat lunak dan pengguna. Selanjutnya ada data store, itu tempat penyimpanan data. Selanjutnya ada API, Application Programming Interface. Selanjutnya ada deskripsi umum sistem dan deskripsi pengguna yang akan dijelaskan oleh Miftah Nalar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum sistem. Rengo merupakan aplikasi e-commerce berbasis web yang menyediakan jasa rental mobil. Pengguna atau peminjam dapat melakukan pendaftaran, sign in atau login, melihat katalog atau melihat mobil yang tersedia, kemudian memilih mobil dan melakukan transaksi pembayaran. Aplikasi ini dikelola oleh admin atau penyewa dari mobil itu yang bertugas mengelola data mobil, data peminjam, dan data sewa. Data-data yang dikelola penyewa dipertanggungjawabkan kepada seorang manajer dari CV Nadif Ekuator. Pada katalog sendiri terdapat informasi tentang mobil berupa foto, nomor kendaraan, tipe mobil, harga sewa harian, lokasi, transmisi, dan rating. Pada aplikasi tersedia form pemesanan mobil, di mana pembeli dapat memilih mobil yang ingin disewa. Pengguna atau peminjam melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem e-banking, di mana aplikasi menyediakan form pembayaran yang terhubung dengan bank. Apabila uang pembayaran sudah masuk ke bank, maka bank akan mengirimkan konfirmasi pembayaran ke aplikasi, dan aplikasi akan mengirimkan konfirmasi pembayaran kepada pembeli. Kemudian ada deskripsi pengguna, yang di mana terdapat tiga entitas. Yang pertama ada guest yang bertugas untuk melihat tampilan aplikasi dan memiliki hak akses untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua ada penyewa atau orang yang menyediakan jasa rental mobil itu yang bertugas untuk mengelola data mobil, data sewa, dan data peminjam yang memiliki hak akses untuk melakukan sign in sebagai admin atau mengontrol data pesanan sewa. Kemudian yang ketiga ada peminjam
atau orang yang akan menyewa mobil, yang bertugas untuk memesan dan melakukan pembayaran sewa, yang memiliki hak akses untuk sign in sebagai peminjam. Oke, materi selanjutnya ada batasan dan deskripsi kebutuhan yang akan dijelaskan oleh pendewa. Baiklah. Pada bagian batasan dalam pembuatan aplikasi ini ada beberapa batasan yang digunakan. Batasan-batasan tersebut antara lain itu peminjaman mobil hanya dapat dilakukan apabila si peminjam sudah melakukan sign in. Lalu, aplikasi harus berfungsi pada platform mobil saja. Dan mobil bisa digunakan atau dipinjam ketika sudah melakukan pembayaran. Nah, masuk ke bagian deskripsi kebutuhan. Yang pertama, antarmuka pemakai. User interface yang digunakan untuk memperasikan aplikasi Rengo antara lain tampilan awal aplikasi, tampilan login dan registrasi, tampilan katalog mobil, tampilan pembayaran, tampilan kontak personal, tampilan profile, dan tampilan history. Perangkat keras yang mendukung antarmuka pemakai aplikasi adalah sebagai berikut: smartphone, tablet, maupun iPhone. Nah, kebutuhan fungsional. Kebutuhan di sini perangkat lunak dapat menampilkan form login. Nah, user yang telah melakukan sign up dapat melakukan login sehingga perangkat lunak perlu menampilkan form login. Lalu kebutuhan perangkat lunak dapat menampilkan form sign up. Form sign up ditampilkan saat user melakukan sign up sebagai penyewa atau peminjam. Terus kebutuhan perangkat lunak dapat menyimpan data penyewa dan peminjam. Setelah user melakukan sign up sebagai penyewa atau peminjam. Next. Memasukkan data yang dibutuhkan perangkat lunak menyimpan data tersebut. Lalu kebutuhan perangkat lunak dapat menampilkan harga total yang harus dibayarkan kepada penyewa. Setelah perangkat lunak menghitung harga total yang harus dibayar peminjam, perangkat lunak menampilkan informasi tersebut. Lalu kebutuhan perangkat lunak dapat menyediakan mode pencarian berdasarkan tipe mobil, lokasi. Untuk memilih kendaraan, peminjam dapat menggunakan mode pencarian yang terdapat pada perangkat lunak. Perangkat lunak dapat menampilkan beranda yang berisi kendaraan yang direkomendasikan. Nah, beranda memiliki informasi merek mobil, tipe mobil, harga sewa, jenis transmisi, serta rating. Terus kebutuhan perangkat lunak dapat menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh peminjam. Nah, setelah peminjam memilih mobil beserta durasi waktu, perangkat lunak melakukan penghitungan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh peminjam. Terus kebutuhan perangkat lunak dapat menyimpan data penyewaan. Nah, data penyewaan yang terjadi dapat disimpan oleh perangkat lunak. Terus perangkat lunak dapat menampilkan form pembayaran. User dapat memilih metode pembayaran. Lalu perangkat lunak dapat mengirimkan resi atau QR code untuk pengambilan kendaraan kepada pembeli peminjam. Setelah uang pembayaran diterima, konfirmasi pembayaran akan dikirim. Next. Next, Miftah. Oke. Selanjutnya ada diagram konteks dan DFD level 1-nya yang akan dijelaskan oleh Rosalika. Baik, di sini konteks diagram dari aplikasi Rengo, yaitu entitas di tengahnya itu ada sistem aplikasi rental mobil, yaitu Rengo itu sendiri, yaitu mempunyai dua entitas. Yang pertama itu ada peminjam, yang kedua itu ada penyewa. Dari sistem ke penyewa itu dapat data si peminjam, sedangkan itu penyewa ke sistem itu dapat melakukan login data diri dan data mobil.
Itu selanjutnya ada dari sistem ke peminjam. Itu dapat disimpulkan data mobil, data sewa, dan juga konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada peminjam dan sistem aplikasi. Itu dapat melakukan login, data diri, dan data peminjam. Ya. Untuk Y. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya sudah menjelaskan mulai dari PPT dan dokumennya. Baiklah, presentasi ini saya akan tutup. Jika ada kesalahan dalam penjelasan kami atau salah ucapan yang telah kami ucapkan selama presentasi berlangsung, kami mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kok di mana?